Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Hana Septiani dari kelas 12 IPS 1 asal sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menafsirkan pandangan pengarang dan menganalisis isi atau unsur intrinsik novel Bumi Manusia. Unsur intrinsik novel yang pertama yaitu tema. Kisah cinta seorang pemuda dari keturunan pribumi Jawa yang jatuh cinta dengan seorang gadis keturunan Belanda, serta perjuangan mereka di tengah pergerakan Indonesia pada awal abad ke-20. Alur novel Bumi Manusia menggunakan alur campur. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan novel Bumi Manusia. Yang pertama ada Minke. Minke adalah tokoh utama dalam cerita. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas, keturunan priai, berjiwa pribumi, seorang yang baik dan penyayang. Yang kedua ada Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro adalah seorang pribumi yang menjadi istri simpanan dari Herman Melema, seorang Belanda. Nyai Ontosoro adalah seorang yang mandiri, bijaksana, baik, cerdas, dan penyabar. Kemudian ada Ennelis Melema. Ennelis adalah seorang putri keturunan dari orang Belanda dan orang pribumi. Ia adalah seorang yang cantik dengan sifat pendiam, manja, dan juga labil. Selanjutnya ada Herman Melema. Herman Melema adalah seorang Belanda yang menjadi ayah dari Ennelis Melema. Ia mempunyai sifat yang kaku, pemarah, dan kasar. Selanjutnya ada Robert Surhoff. Robert Surhoff adalah seorang Belanda yang mempunyai sifat pembenci dan pengecut. Kemudian yang selanjutnya ada Robert Melema. Robert Melema adalah anak pertama dari hubungan antara Nyai Ontosoro dan Herman Melema, yang menjadikan Robert Melema sebagai kakak kandung dari Ennelis. Robert Melema adalah seorang yang egois, pemarah, dan tak bermoral. Selanjutnya yaitu latar novel Bumi Manusia. Yang pertama adalah latar tempat, berlatar di Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu novel Bumi Manusia berlatar pada tahun 1889 atau sekitar abad ke-19 pada masa pemerintahan Belanda, yang menggambarkan perkembangan Minke dari masa kecil hingga dewasa. Dan yang terakhir yaitu latar suasana. Latar suasana novel Bumi Manusia memiliki suasana yang bercampur aduk, baik senang, sedih, dan tegang. Selanjutnya, amanat novel Bumi Manusia. Secara keseluruhan, novel Bumi Manusia merupakan sebuah karya yang berisi tentang perjuangan manusia untuk meraih kemerdekaan, kebebasan, dan hak-hak asasi manusia atau HAM. Melalui tokoh utama Minke, penulis berusaha menggambarkan betapa pentingnya perjuangan tersebut dan bagaimana pengorbanan yang harus dilakukan oleh manusia untuk meraihnya. Kemudian kita lanjut ke gaya bahasa novel Bumi Manusia, yaitu berupa majas personifikasi, hiperbola, dan litotes. Di majas personifikasi, kutipannya sebagai berikut. Dan sekarang seluruh Jawa berpesta pora, mungkin juga seluruh Hindia Belanda, triwarna berkibar riang di mana-mana. Kemudian ada majas hiperbola. Kutipannya, seorang dara, cantik, kaya, berkuasa gilang gemilang, seorang pribadi yang memiliki segala, kekasih para dewa. Lalu yang selanjutnya yaitu majas litotes. Kutipannya, memang bukan nyai sembarang nyai. Nah, itu tadi adalah unsur intrinsik novel Bumi Manusia. Kemudian, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu menafsirkan pandangan pengarang novel Bumi Manusia. Kutipan novel, orang Jawa sujud berbakti pada yang lebih tua, lebih berkuasa, satu jalan pada penghujung keluhuran. Orang harus berani mengalah, Gus. Nyanyian itu pun mungkin kau sudah tak tahu lagi barangkali. Nilai kehidupan atau aspek kehidupan yang dapat diambil dari kutipan novel tersebut yaitu nilai budaya, yang dimana pengarang menggambarkan bahwa Bunda memperingatkan Minke agar tetap bersikap rendah hati terhadap kakaknya yang lebih tua. Sebagai orang tua, Bunda menginginkan Minke selalu menghargai orang lain, apalagi terhadap kakaknya yang lebih tua. Lalu, saya sangat setuju dengan pandangan pengarang. Melalui tokoh Bunda, pengarang memberikan gambaran kehidupan budaya, bahwa sebagai manusia harus selalu menghargai orang lain, terutama orang yang lebih tua. Kemudian kita lanjut ke kutipan novel yang kedua. Kau memang sudah bukan Jawa lagi. Dididik Belanda jadi Belanda. Belanda coklat semacam ini. Barangkali kau pun sudah masuk Kristen. Itu tanda kau bukan Jawa lagi.
tak mengindahkan siapa lebih tua, lebih berhak akan kehormatan, siapa yang lebih berkuasa. Nilai kehidupan atau aspek kehidupan yang dapat diambil dari kutipan novel yang kedua, yaitu nilai budaya dan nilai moral. Dari kutipan tersebut, dapat dilihat nilai budaya yang mengandung pesan moral, di mana pengarang menggambarkan bahwa ketika individu atau Minke kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang beradab dan berakhlak, maka perilakunya berubah menjadi seorang yang tidak mengerti tata krama. Kemudian saya sangat setuju dengan pandangan pengarang. Melalui tokoh Bunda, pengarang memberikan gambaran kehidupan budaya yang juga mengandung pesan moral, di mana Minke sudah lupa ajaran orang Jawa yang selalu bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua. Tingkah laku, moral, dan kepribadiannya sudah bukan orang Jawa yang sesungguhnya. Kemudian kutipan novel yang ketiga. Ilmu dan pengetahuan yang kudapatkan dari sekolah dan kusaksikan sendiri pernyataannya dalam hidup telah membuat pribadiku menjadi agak berbeda dari sebangsaku pada umumnya. Menyalahi wujudku sebagai orang Jawa atau tidak, aku pun tidak tahu. Dan justru, pengalaman hidup sebagai orang Jawa berlimpah pengetahuan Eropa yang mendorong aku suka mencatat-catat. Suatu kali akan berguna seperti sekarang ini. Nilai kehidupan atau aspek kehidupan yang dapat diambil dari kutipan tersebut yaitu nilai sosial, di mana pengarang menggambarkan Minke merasakan pribadinya berguna untuk lingkungan sekitarnya, karena Minke diangkat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai Sekretaris Pemerintahan Hindia Belanda bagian Jawa Timur. Dengan predikatnya tersebut, ia bisa membuat kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat sekitarnya dari keterpurukan. Saya sangat setuju dengan pandangan pengarang. Melalui tokoh Minke, pengarang memberikan gambaran kehidupan sosial, yaitu kegigihannya untuk mendalami ilmu Eropa bermanfaat bagi perubahan sosial hidup masyarakat sekelilingnya. Nah, gimana nih? Udah pada paham belum? Kalau belum, ya tonton ulang videonya. Kalau masih belum paham, ya belajar sendiri aja deh. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, karena yang sempurna hanya Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.